Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tak kasat mata bergerak di balik layar dunia? Seolah-olah suatu kekuatan kuno yang telah lama tertidur sedang bangkit untuk memainkan peran samar dalam kisah akhir umat manusia? Alkitab, dengan firman-firman abadi dan penglihatan-penglihatan kenabiannya, telah mengungkapkan rahasia ini berabad-abad yang lalu. Dan kini, tanda-tandanya ada di hadapan kita. Itu bukan sekadar rumor, itu bukan sekadar teori. Kita sedang menyaksikan di depan mata kita kebangkitan kerajaan-kerajaan yang diam-diam, namun dahsyat yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Setiap aliansi politik, setiap krisis internasional, setiap perjanjian diam-diam antar bangsa, semuanya mengarah pada suatu formasi yang persis sesuai dengan apa yang disebut kitab suci sebagai binatang buas. Dalam Daniel pasal 7 ayat 7 tertulis, "Kemudian dari penglihatan malam itu, aku melihat seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyat dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan apa yang tersisa diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang yang sebelumnya, dan ia bertanduk 10. Sosok yang menakutkan ini bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan gambaran profetik tentang masa kini kita dan apa yang akan datang. Saat ini, kita menyaksikan sistem global bergerak menuju sentralisasi kekuasaan, munculnya tatanan dunia baru, persatuan bangsa-bangsa di bawah kepentingan bersama, dan hilangnya kedaulatan moral dan spiritual. Semua ini selaras sempurna dengan binatang buas yang digambarkan dalam Wahyu pasal 13, yang muncul dari laut, memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Rasul Yohanes, setelah melihatnya, tercengang, dan banyak orang dewasa ini juga tercengang, tetapi buta. Apa yang bagi dunia adalah kemajuan, bagi nubuat adalah penggenapan. Apa yang tampak sebagai evolusi politik, ekonomi, dan teknologi sebenarnya merupakan pertanda perjanjian terakhir sebelum kedatangan kembali Anak Manusia. Jika Anda tetap bersama kami hingga akhir pesan ini, sesuatu akan diungkapkan kepada Anda, bukan sekadar pengetahuan, melainkan kebenaran yang dapat membangkitkan kewaspadaan rohani Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ketika kita memahami tanda-tanda zaman, kita dipanggil untuk bersikap beriman, berani, dan siap. Ini bukan sekadar penafsiran profetik, ini adalah panggilan surgawi. Binatang buas sedang terbentuk, kerajaan-kerajaan Daniel sedang bangkit kembali, dan firman Tuhan adalah mercusuar kita untuk memahami apa yang akan datang. Pembentukan binatang itu tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses sejarah, aliansi geopolitik, dan gerakan spiritual yang, jika dilihat sekilas, tampak saling berkaitan. Namun, dalam pandangan nubuat, semuanya saling berkaitan sempurna. Daniel yang masih ditawan di Babel menerima penglihatan yang melampaui zamannya dan mengungkapkan siklus kekuasaan dunia yang akan muncul hingga akhir zaman. Dalam Daniel pasal 7 ayat 3 dan 4 tertulis, "Dan 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama seperti singa dan bersayap Raja Wali." Ini adalah yang pertama dari 4 binatang yang mewakili kerajaan. Masing-masing tokoh ini tidak hanya mengungkapkan kerajaan di masa lalu, tetapi juga struktur spiritual dan politik yang akan dihidupkan kembali di akhir zaman. Binatang buas bersayap elang melambangkan kekaisaran Babilonia. Dan hari ini, secara simbolis dan strategis, kita menyaksikan bangsa-bangsa menganut arogansi spiritual yang sama, penyembahan berhala yang sama terhadap kekuasaan, dan struktur pemerintahan terpusat yang sama. Ini bukan kebetulan, ini adalah pemenuhan, semangat yang sama yang bekerja di Babilonia kuno, dengan penyembahan dewa-dewanya, pengagungan manusianya, dan penentangannya terhadap otoritas Tuhan, sekali lagi bekerja. Dan tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam bidang budaya, media, pendidikan, dan agama. Setelah singa, Daniel melihat seekor beruang, seperti yang dikatakan ayat 5. "Dan lihatlah, seekor binatang lain, rupanya seperti beruang, yang berdiri tegak pada sisinya yang satu, dan 3 tulang rusuk masih terselip di antara giginya. Dan kata orang kepadanya, 'Bangunlah, makanlah daging banyak-banyak.' Kerajaan kedua ini merujuk pada bangsa Media dan Persia yang memerintah dengan kekerasan dan brutal. Namun lihatlah sistem penindasan, pengawasan massal, penyensoran, dan pengendalian informasi saat ini.
Tidakkah kita melihat kekuatan brutal yang sama yang disamarkan atas nama keamanan dan stabilitas? Sistem binatang buas tidak hanya bersifat fisik. Sistem ini bersifat spiritual, psikologis, dan politis. Sistem ini memakan rasa takut, konformitas, dan rayuan. Daniel kemudian merenungkan seekor macan tutul bersayap 4 dan berkepala 4, sebagaimana tercatat dalam Daniel pasal 7, ayat 6. Kemudian aku melihat, tampak seekor macan tutul lain, seperti macan tutul. Pada punggungnya terdapat 4 sayap burung, dan ia juga berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Inilah simbol kekaisaran Yunani, dengan kecepatan penaklukan dan penyebaran budayanya. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat cepat. Budaya menyebar seperti api. Ideologi, filosofi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab menyebar melalui jaringan, hiburan, dan pendidikan. Binatang buas itu tidak perlu lagi menaklukkan dengan pedang. Ia mendominasi dengan narasi. Namun kemudian Daniel melihat sesuatu yang sangat mengganggunya. Dalam Daniel pasal 7 ayat 7 ia menulis, "Kemudian daripada itu, aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyat dan sangat kuat. Binatang terakhir ini tidak dapat dibandingkan dengan binatang lain manapun di bumi. Ia unik, berbeda, mengerikan. Ia melambangkan Roma, tetapi juga sistem terakhir yang akan mewarisi karakteristik semua kerajaan sebelumnya. Sebuah pemerintahan global dengan banyak pusat kekuasaan 10 tanduk yang bangkit dengan otoritas yang jahat." Wahyu pasal 13 menegaskan paralel ini ketika Yohanes melihat binatang itu muncul dari laut, sama seperti Daniel melihat keempat binatang itu muncul dari tempat yang sama. Laut simbol orang banyak dan bangsa-bangsa. Sistem ini yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan di atas kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa." Pahamilah, binatang dalam wahyu ini merupakan gabungan dari keempat binatang yang disebutkan Daniel. Dengan kata lain, sistem akhir akan menjadi koalisi dari segala sesuatu yang diwakili oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sebuah kesatuan politik, ekonomi, spiritual, dan budaya yang akan bangkit dengan kuasa dan pengaruh untuk menantang Allah yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang kudus. Binatang buas itu sedang terbentuk, bukan secara diam-diam, melainkan di hadapan dunia yang rohaninya sedang tertidur. Blok-blok ekonomi, persatuan politik, keputusan pengadilan internasional, kemajuan teknologi kendali global, penggantian nilai-nilai abadi dengan ideologi yang terus berubah, semua ini adalah bagian dari roh yang sama yang menggerakkan Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Dan kini roh ini sedang mempersiapkan tindakan pemberontakan terbesar terhadap Allah, kekuasaan mutlak binatang buas itu yang akan disembah oleh mereka, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kebijaksanaan harus memperhatikan tanda-tanda dengan saksama. Dunia mendambakan seorang juru selamat politik, seorang pemimpin yang akan mempersatukan bangsa-bangsa, menyelesaikan krisis, dan membawa perdamaian, tetapi perdamaian ini akan menipu, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka. Binatang itu hampir terbentuk, dan kerajaan-kerajaan Daniel sedang bangkit kembali, bukan hanya sebagai struktur manusia, tetapi sebagai perwujudan nubuat dari rencana musuh melawan kerajaan Allah. Nubuat Daniel tidak hanya menggambarkan kemunculan kerajaan-kerajaan itu, tetapi juga mengungkapkan tujuan tersembunyi di baliknya, untuk menantang kedaulatan yang maha tinggi dan menyiapkan panggung bagi manifestasi terakhir Antikristus. Daniel pasal 7 ayat 8 melanjutkan penglihatannya dengan detail yang meresahkan. "Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampaklah tumbuh di antaranya seekor tanduk lain yang kecil, yang 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut sampai ke akar-akarnya. Dan lihatlah, pada tanduk ini ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang penuh kesombongan." Tanduk kecil ini merupakan gambaran nubuat tentang seorang penguasa yang akan muncul dalam struktur kekuasaan ini. Seseorang yang karismatik, cerdas,
tetapi sangat memberontak terhadap Allah. Pemimpin profetik ini, Antikristus, akan muncul bukan dari kekacauan, melainkan dari keteraturan. Ia akan menjadi produk akhir dari puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad, gerakan global yang sudah berlangsung gencar. Binatang buas itu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ia tumbuh secara halus, seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Setiap kemajuan teknologi pengawasan, setiap usulan mata uang digital global, setiap penindasan kebebasan beragama dan moral, semua ini bagaikan batu bata di atas batu bata, mempersiapkan takhta manusia durhaka. Wahyu pasal 13 ayat 3 melengkapi gambaran tersebut dengan mengatakan, "Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti terluka parah, tetapi luka parahnya itu sembuh, dan seluruh dunia heran kepada binatang itu." Di sini kita melihat dunia yang terpesona, terkagum-kagum, dan tergoda. Roh binatang itu tidak memaksakan diri hanya dengan paksaan, ia menaklukkan melalui daya tarik. Godaan sistem binatang itu terletak pada wacananya. Ia menawarkan keamanan, persatuan, kemajuan, kesetaraan. Namun semua ini mengorbankan kebenaran, kekudusan, dan kebebasan rohani. Dunia takjub karena telah kehilangan rasa takut akan Allah. Dan dengan kehilangan rasa takut, ia juga kehilangan kebijaksanaan. Daniel pasal 8 memperdalam wahyu ini, menyajikan kuasa yang muncul dengan kecerdasan dan tipu daya. Dan karena pengertiannya, ia akan membuat tipu daya berhasil di tangannya. Dan ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan akan menghancurkan banyak orang dengan damai. Ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi ia akan dipatahkan tanpa perbuatan tangan. Daniel pasal 8 ayat 25. Perhatikan ungkapan, dengan damai ia akan menghancurkan banyak orang. Sistem binatang buas tidak akan datang dalam perang, tetapi di bawah jubah rekonsiliasi. Akan ada perdamaian palsu, persatuan global yang didasarkan pada kompromi rohani. Dan inilah mengapa banyak orang akan tertipu. Mereka akan melihat tanda-tanda stabilitas lahiriah, tetapi mereka tidak akan menyadari racun rohani di balik penampilannya. Inilah bahaya besar zaman kita. Kita hidup di masa transisi profetik, di mana yang lama dibongkar dan yang baru, yang dinubuatkan, sedang didirikan. Binatang buas yang dilihat Yohanes sudah terbentuk, dan kerajaan-kerajaan Daniel dengan ideologi, sistem kendali, dan kesombongan mereka di hadapan Allah yang Maha Tinggi muncul kembali dengan kekuatan baru. Strukturnya hampir rampung. Koalisi 10 tanduk, simbol aliansi antarbangsa, sudah dapat dilihat dalam gerakan global menuju blok-blok ekonomi dan zona-zona pengaruh politik. Kepala yang terluka yang telah disembuhkan menunjuk pada kerajaan-kerajaan atau sistem-sistem yang tampaknya telah punah, tetapi kembali muncul dengan semangat baru. Lihatlah sekeliling. Eropa menghidupkan kembali aliansi-aliansi yang mengingatkan kita pada Roma. Timur bangkit dengan kekuatan militer dan teknologi. Barat tunduk pada agenda-agenda yang mengosongkan iman Kristen dari isi aslinya. Penganiayaan terhadap nilai-nilai Alkitab tidak lagi tersembunyi, melainkan telah dilembagakan. Roh binatang buas sedang membentuk budaya, politik, dan agama. Dan semua ini secara profetik diizinkan agar apa yang tertulis dapat digenapi. Namun Daniel juga melihat sekilas kemuliaan yang akan dinyatakan di tengah kegelapan. Dalam Daniel pasal 7 ayat 9 ia menyatakan, "Aku terus melihatnya, sampai takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambut kepalanya bersih seperti bulu domba. Takhtanya bagaikan api yang menyala-nyala. Bahkan ketika binatang itu bangkit, Allah tetap berdaulat. Bahkan ketika kerajaan-kerajaan di bumi memberontak, takhta yang Maha Tinggi tetap utuh. Tuhan memerintah, dan tidak ada rencana musuh yang akan menang melawan tujuan kekalnya. Oleh karena itu, apa yang terbentang di hadapan kita bukan sekadar skenario geopolitik yang selaras dengan nubuat, melainkan pertempuran rohani yang sedang berlangsung untuk merebut hati, jiwa, dan keputusan. Siapakah yang akan menyembah binatang itu? Siapakah yang akan mengaguminya? Dan siapakah yang akan tetap setia kepada anak domba, bahkan di tengah tekanan, penganiayaan, dan godaan? Wahyu pasal 13 ayat 8 dengan jelas menyatakan, "Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan." Inilah titik baliknya. Binatang itu mencari penyembahan,
Ia tidak hanya ingin memerintah, ia ingin menggantikan Allah yang benar di dalam hati manusia. Oleh karena itu, sistem dunia sedang dibentuk untuk masa ini. Dan oleh karena itu, mereka yang menjadi milik anak domba harus waspada, setia, dan teguh. Kerajaan-kerajaan Daniel bukan sekadar simbol kuno, kerajaan-kerajaan itu adalah cermin masa kini. Dan binatang itu bukan sekadar sosok yang jauh, ia sedang terbentuk sekarang, diam, strategis, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri sepenuhnya. Namun umat Allah dalam terang nubuat tidak akan lengah, karena terang firman adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Bahkan ketika kegelapan akhir zaman mencoba menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka. Di seluruh kitab suci Allah menyatakan bahwa kemunculan binatang buas dan kebangkitan kerajaan-kerajaan yang dinubuatkan Daniel merupakan bagian dari suatu masa tertentu, masa yang mendahului penghakiman terakhir dan manifestasi mulia kerajaan Kristus. Namun, ada satu aspek dari pembentukan kenabian ini yang perlu dipahami dengan kejelasan rohani. Tindakan binatang buas akan dilegitimasi bukan hanya oleh struktur politik dan aliansi antar bangsa, tetapi juga oleh suatu agama global, ekumenis, dan menggoda yang menyatukan iman dan tipu daya di bawah altar yang sama. Wahyu pasal 13 ayat 11 memperkenalkan kita kepada binatang kedua. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Sosok ini mewakili nabi palsu, pemimpin rohani sistem antikristus. Ia akan tampak lemah lembut, damai, dan suka mendamaikan. Ia akan berbicara tentang kasih, toleransi, dan persatuan. Namun, perkataannya akan diilhami oleh naga, setan. Binatang kedua ini bertindak sebagai otoritas keagamaan, memimpin dunia untuk menyembah binatang pertama dan menegakkan penyembahan atas namanya. Religiusitas akhir zaman akan didasarkan pada penampilan yang baik, tetapi akan dirusak oleh esensi kejahatan. Binatang yang dibentuk itu bukan hanya akan menjadi kekuatan politik atau militer, ia akan menjadi pusat konvergensi total, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Segala sesuatu akan berputar di sekelilingnya, dan siapapun yang tidak tunduk pada sistemnya akan terpinggirkan, dianiaya, dan dibungkam. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 12-15 dengan jelas menggambarkan tindakan ini. Dan ia menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama itu di hadapannya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kuasa kepadanya untuk dilakukan. Kemampuan untuk menipu akan begitu besar sehingga bahkan orang-orang pilihan, jika tidak berlandaskan kebenaran, akan berisiko tersesat. Yesus memperingatkan hal ini dalam Matius pasal 24, ayat 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat sehingga mereka dapat menyesatkan, jika mungkin bahkan orang-orang pilihan. Yang akan muncul bukan sekadar kekaisaran manusia, itu adalah roh kemurtadan, pemberontakan yang terorganisir terhadap segala sesuatu yang kudus. Perhatikan bahwa binatang ini juga membangun sistem ekonomi global. Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah perwujudan sistem totaliter, di mana kebebasan ekonomi akan dikondisikan pada ketundukan rohani. Itu bukan sekadar tanda yang kasat mata, itu akan menjadi perjanjian rohani, penyerahan diri secara sadar kepada kekuasaan musuh. Dan jumlahnya, Wahyu pasal 13 ayat 18 menyatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Hendaklah orang yang berpengertian menghitung bilangan binatang itu, sebab itu adalah bilangan manusia, dan bilangannya 666. Angka 6 dalam Alkitab melambangkan manusia, ketidaksempurnaan dan apa yang kurang dari keilahian. Bilangan binatang itu yang diulang 3 kali
menyingkapkan upaya manusia untuk menempatkan dirinya di tempat Allah, suatu Tritunggal najis yang terdiri dari kesombongan, tipu daya, dan dominasi. Semua ini sudah dekat, bukan di masa depan yang jauh, ini sedang berlangsung sepenuhnya. Digitalisasi ekonomi, pengawasan global, budaya penyembahan berhala manusia, penggantian nilai-nilai Alkitabiah dengan standar moral yang bergeser, semua ini adalah pertanda. Monster itu tidak akan muncul dalam semalam, melainkan sebagai sebuah proyek yang semakin dapat diterima, dibutuhkan, bahkan diinginkan di mata dunia. Namun, nubuat tidak meninggalkan umat Allah dalam kegelapan. Daniel, dalam merenungkan kemunculan kerajaan-kerajaan ini dan tindakan binatang itu, juga melihat penghakiman semakin dekat. Dalam Daniel pasal 7 ayat 26 tertulis, "Tetapi penghakiman akan tetap berlaku dan mereka akan mengambil kekuasaannya untuk menghabisi dan membinasakannya sampai akhir. Binatang itu akan memiliki waktunya. Ia akan menerima otoritas atas izin ilahi sebagai bagian dari penghakiman atas mereka yang menolak kebenaran. Namun waktu ini akan terbatas, karena kerajaan yang kekal akan segera datang yang didirikan oleh anak manusia." Daniel pasal 7 ayat 13 menyatakan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa mendekat kepadanya." Inilah penghiburan kita. Binatang itu mungkin terbentuk, kerajaan-kerajaan mungkin bangkit kembali, sistem mungkin menjadi global, tetapi takhta Allah tetap ada. Anak manusia, yaitu Kristus Yesus, akan datang di atas awan-awan, bukan untuk bernegosiasi dengan binatang itu, melainkan untuk menghancurkannya dengan nafas dari mulutnya, sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Pada waktu itulah si jahat itu akan dinyatakan, yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan nafas dari mulutnya dan akan dibinasakannya dengan cahaya kedatangannya. Umat Allah tidak perlu takut, tetapi mereka harus waspada. Mereka tidak boleh berpuas diri, tetapi bersiap. Binatang buas itu sedang terbentuk di depan mata kita, dan kerajaan-kerajaan kuno bangkit kembali seperti bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung padam. Namun di tengah kegelapan, terang firman bersinar. Di tengah auman binatang buas itu, suara anak domba masih bergema, dan mereka yang mengikutinya akan mendengar, mengenali, dan melawan, bukan dengan kekuatan lengan mereka, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dan keteguhan iman mereka kepada Kristus. Ketika kerajaan-kerajaan yang dinubuatkan Daniel bangkit kembali di generasi kita, konflik rohani semakin intensif. Bentrokan ini bukan hanya antar bangsa, melainkan antara dua kerajaan. Kerajaan Allah yang kekal dan benar, dan kerajaan binatang buas yang fana dan korup. Dunia saat ini sedang menuju konvergensi nubuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebangkitan binatang buas itu tidak hanya akan terlihat dalam peristiwa-peristiwa besar dunia, tetapi akan terasa dalam keputusan sehari-hari, pilihan moral, dan sikap rohani. Tanda-tanda sistem ini sudah mulai tampak dalam pikiran dan hati orang-orang yang sedikit demi sedikit dibentuk untuk berpikir, bertindak, dan percaya sesuai dengan struktur antikristus. Yesus memperingatkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 2, "Mereka akan mengucilkan kamu dari rumah-rumah ibadat. Sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah." Penganiayaan ini tidak hanya akan datang dari sistem politik, tetapi juga dari struktur keagamaan yang mengabdi kepada binatang itu. Ekumenisme global yang mengkhotbahkan persatuan tanpa kebenaran telah meletakkan fondasi bagi aliran kepercayaan sedunia yang menolak eksklusivitas Kristus. Nama Yesus hanya akan ditoleransi jika diencerkan, dikosongkan dari kekudusan, dicabut dari salib dan pertobatan. Dan ketika Kristus yang Alkitabiah ditolak, dunia akan menerima Kristus yang dibuat-buat, yang mencerminkan keinginan hati manusia yang rusak. Daniel, ketika bernubuat tentang akhir zaman, diperingatkan tentang intensitas kesengsaraan. Dalam Daniel pasal 12 ayat 1 tertulis, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu juga umatmu akan diselamatkan, yaitu setiap orang yang ditemukan, namanya tertulis dalam kitab itu."
Masa kesengsaraan ini akan ditandai dengan konfrontasi habis-habisan antara terang dan gelap. Tidak akan ada lagi posisi netral. Tidak akan ada lagi ruang bagi iman yang suam-suam kuku. Setiap individu akan dipaksa untuk memilih salah satu pihak. Binatang itu terbentuk dengan halus tetapi juga cepat. Ia bertindak melalui manipulasi kebenaran, penyederhanaan dosa, dan peninggian manusia sebagai pusat alam semesta. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, Paulus menggambarkan Antikristus sebagai orang yang menentang dan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, sehingga ia duduk di bait Allah seolah-olah Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Roh ini sudah bekerja. Budaya masa kini mengidolakan diri sendiri, meremehkan kekudusan dan merelatifkan kebenaran. Semua ini merupakan lahan subur bagi kekuasaan binatang itu. Dunia yang menolak salib siap untuk merangkul takhta binatang itu. Namun, kemunculan binatang itu bukan berarti kekalahan bagi umat Allah. Sebaliknya, itu adalah pengumuman bahwa akhir zaman sudah dekat. Itu adalah tanda bahwa penggenapan rencana kekal sudah dekat. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, kita melihat pengumuman surgawi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Katanya dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya." Bahkan di tengah pemerintahan binatang itu, Injil akan tetap diberitakan. Allah akan selalu bersuara di bumi. Akan selalu ada sisa umat yang setia. Akan selalu ada orang-orang yang tidak akan sujud, yang tidak akan mengkhianati diri, yang tidak akan diam. Sisa umat ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kemenangan atas binatang itu tidak akan datang melalui senjata daging, melainkan melalui kesetiaan kepada darah anak domba dan kuasa kesaksian. Dunia mungkin menekan, mengancam, dan membungkam, tetapi mereka yang menjadi milik anak domba akan menanggung tanda kekekalan dan tidak akan menyerah pada tanda binatang itu. Roh Kudus sedang membangkitkan para pengamat, mereka yang mengamati zaman, yang tidak tergoda oleh kesan damai dan kemajuan, tetapi yang menyadari roh yang bekerja di balik keputusan-keputusan global. Binatang buas itu memang sedang terbentuk, tetapi kerajaan Kristus akan segera dinyatakan dengan kemuliaan dan kuasa. Kerajaan-kerajaan Daniel mungkin bangkit, mereka mungkin mencoba memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Mereka mungkin bergabung dalam upaya terakhir untuk menentang Yang Maha Tinggi, tetapi takhta Allah tetap tak tergoyahkan. Dalam Daniel pasal 2 ayat 44, Sang Nabi menyatakan janji yang mulia, dan pada zaman raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Dan kerajaan itu akan menghabisi segala kerajaan ini, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan ini telah dimulai di dalam hati orang-orang yang percaya dan akan sepenuhnya dinyatakan pada kedatangan Yesus Kristus yang mulia. Oleh karena itu, panggilan saat ini adalah untuk waspada. Binatang itu beroperasi dalam tipu daya, dan tipu daya hanya efektif ketika kebenaran belum ditegakkan dengan kokoh. Setiap orang percaya, setiap hamba Allah, harus menambatkan iman mereka pada kitab suci, mencari kebijaksanaan rohani, hidup dalam kekudusan, dan mengasihi kebenaran dengan segenap hati mereka. Tidak ada lagi waktu untuk kenetralan rohani. Tidak ada lagi ruang untuk bersekutu dengan dunia. Waktunya telah tiba, waktunya sekarang. Binatang itu sedang terbentuk dan kerajaan-kerajaan sedang bangkit kembali. Namun Raja Kemuliaan sudah di ambang pintu. Blok perkembangan kelima dan terakhir dengan jelas mengungkapkan hasil nubuat bagi sistem ini yang sedang terbentuk di depan mata kita. Binatang itu, kerajaan-kerajaan Daniel yang telah bangkit, nabi palsu, pemerintahan global, semua ini akan berpuncak pada suatu peristiwa yang menentukan dan tak dapat dibatalkan yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Kedatangan anak manusia yang mulia dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun sebelum manifestasi ini terjadi, dunia akan dibawa ke dalam lembah penentuan. Sebagaimana Yoel pasal 3 ayat 14 menyatakan, banyak orang di lembah penentuan, karena hari Tuhan sudah dekat di lembah penentuan. Lembah ini
melambangkan konfrontasi antara kerajaan Allah dan kerajaan binatang itu. Tidak akan ada ruang bagi orang-orang yang ragu-ragu. Seluruh umat manusia akan dipanggil untuk memilih. Dan pilihan ini tidak hanya bersifat intelektual atau religius, melainkan spiritual, mendalam dan memiliki implikasi kekal. Kitab Wahyu, pasal 17, menggambarkan kejatuhan perempuan sundal itu, sebuah figur simbolis dari agama palsu yang bekerja sama dengan binatang itu. Wahyu pasal 17 ayat 13 mengatakan, mereka ini seia sekata, dan mereka akan memberikan kuasa dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Bangsa-bangsa, agama-agama, sistem-sistem, semuanya akan bergabung untuk sementara waktu, untuk mendukung pemerintahan antikristus. Namun persatuan ini hanya sementara. Apa yang berawal sebagai aliansi akan berakhir dengan kehancuran. Wahyu pasal 17 ayat 16 menyatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat pada binatang itu akan membenci pelacur itu, dan akan membuatnya menjadi sunyi dan telanjang, dan akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Binatang itu, yang haus akan kekuasaan, tidak mau menerima kemuliaannya. Bahkan mereka yang bekerja sama dengan sistem hari ini akan dihancurkan olehnya esok hari. Dosa selalu menghancurkan hamba-hambanya sendiri, dan antikristus yang menampilkan dirinya sebagai pembawa damai akan menyatakan dirinya sebagai seorang tiran yang absolut. Namun, akhir dari kerajaan global ini telah ditentukan. Dalam Wahyu pasal 19, kita melihat adegan penghakiman. Langit terbuka, dan Dia yang setia dan benar muncul. Ayat 11 dan 12 mengatakan, lalu aku melihat langit terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, dan matanya bagaikan nyala api. Inilah Tuhan Yesus, yang kembali bukan lagi sebagai hamba yang menderita, melainkan sebagai Raja yang berjaya, hakim atas seluruh bumi. Ia tidak akan berunding dengan binatang itu. Ia akan menghancurkannya dengan kuasa. Kedatangannya akan menjadi akhir yang definitif bagi sistem pemberontakan yang telah menguasai bumi. Wahyu pasal 19, ayat 19, menggambarkan upaya terakhir binatang itu untuk melawan. Maka aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Namun, perang ini akan sia-sia bahkan sebelum dimulai. Ayat 20 menyimpulkan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api dan belerang. Binatang itu yang telah begitu banyak menipu, menindas dan menghujat, akan dikalahkan dalam satu tindakan tunggal dari Raja segala raja. Tidak ada kekuatan manusia yang akan mampu melawan firman Allah. Kerajaan-kerajaan Daniel yang kini dibangkitkan di akhir zaman, semuanya akan dihancurkan oleh sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan, seperti yang Daniel lihat dalam penglihatan agung pertamanya. Dalam Daniel pasal 2, ayat 44, tertulis, dan pada zaman raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Batu ini adalah Kristus, dan kerajaan yang akan Ia dirikan tidak akan pernah berakhir. Sebuah kerajaan kebenaran, kedamaian, kebenaran, dan kekudusan. Sebuah kerajaan di mana tidak akan ada lagi tangisan, penderitaan, atau kegelapan. Dan sekarang, mengingat semua ini, apa yang diharapkan dari mereka yang memiliki telinga untuk mendengar? Binatang buas sedang terbentuk, kerajaan-kerajaan sedang berjajar, panggung kenabian telah disiapkan, dunia berada di bawah kuasa si jahat, namun firman Tuhan tetap ada. Roh Kudus terus berbicara. Suara Tuhan masih bergema, memanggil umatnya untuk tetap teguh, setia, dan tak bercela. Wahyu pasal 3, ayat 11, merupakan panggilan mendesak bagi orang-orang kudus di zaman ini. Sesungguhnya aku datang segera, peganglah apa yang kau miliki, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota ini adalah pahala bagi orang-orang beriman, bagi mereka yang tidak tercemar oleh sistem, bagi mereka yang tidak tunduk kepada binatang itu, bagi mereka yang tidak mengasihi dunia tetapi menantikan kota yang dibangun oleh Allah, bagi mereka yang tetap waspada, bahkan ketika segala sesuatu tampak gelap, mereka yang menang akan memerintah bersama Kristus. Wahyu pasal 20 ayat 4 mengatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan penghakiman.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Inilah takdir orang-orang yang bertekun. Inilah harapan orang-orang yang percaya. Sistem binatang buas akan dihancurkan. Babel akan jatuh. Kerajaan-kerajaan pemberontak akan dihancurkan. Tetapi orang-orang kudus akan mewarisi bumi. Kita sedang hidup di babak-babak akhir. Jam nubuat terus berdetak. Waktu binatang buas itu singkat. Waktu gereja adalah waktu untuk berjaga-jaga. Dan waktu kedatangan Kristus kembali semakin dekat. Semoga setiap orang yang mendengar kata-kata ini memeriksa diri, bangkit, dan menguduskan diri. Karena Sang Raja akan datang, dan bersamanya keadilan akan ditegakkan selamanya. Mengingat semua yang telah diungkapkan, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Di kerajaan manakah engkau menapaki langkahmu? Binatang buas itu sedang terbentuk. Kerajaan-kerajaan kuno yang dulunya tampak terkubur dalam debu sejarah, bangkit kembali, mengenakan pakaian baru, tetapi dengan semangat pemberontakan yang sama terhadap Yang Maha Tinggi. Skenario nubuatan itu bukan lagi masa depan, melainkan sekarang. Angin akhir zaman sudah bertiup di atas bangsa-bangsa, dan sistem binatang buas itu dengan cepat mengartikulasikan dirinya, sementara banyak yang masih tertidur secara rohani. Namun Tuhan, dalam belas kasihannya yang tak terbatas, tidak meninggalkan umatnya tanpa terang. Dia telah menyingkapkan, dari zaman Daniel hingga penglihatan Yohanes di Patmos, segala sesuatu yang akan terjadi. Setiap tanduk, setiap binatang, setiap persekutuan yang menajiskan, setiap gerakan roh antikristus, semuanya telah diumumkan. Dan sekarang, giliran gereja untuk mencermati, berjaga-jaga, dan tetap setia. Seruan Yesus bergema bahkan lebih kuat di masa ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius pasal 24, ayat 42. Inilah saatnya untuk menguduskan diri, memisahkan diri dari sistem, meninggalkan persekutuan dengan dunia, dan berpegang teguh pada kebenaran dengan segenap jiwa. Tidak ada ruang untuk netralitas. Tidak ada melayani dua tuan. Kita harus berdiri teguh di kerajaan anak domba yang kekal, atau kita akan ditelan oleh kerajaan binatang yang akan berlalu. Mereka yang memiliki telinga rohani sudah mendengar seruan roh. Pergilah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wahyu pasal 18 ayat 4. Semoga pesan ini membangkitkan jiwamu. Semoga rasa takut akan Tuhan memenuhi hatimu. Semoga harapan akan kedatangan Kristus yang mulia mengobarkan kembali imanmu. Karena waktunya telah digenapi, tanda-tandanya jelas, dan suara mempelai pria sudah terdengar. Binatang buas itu sedang terbentuk, tetapi Sang Raja sedang datang, dan kemenangannya sudah pasti. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, datanglah.